kita mulai pemaparan materi tentang current isu Promkes, boleh kita kenalan dulu dari Mbak Ilmi menyapa teman-teman dari mahasiswa. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu dosen. Kalau saya biasa manggil dengan panggilan akrab Ibu Ririn ya. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Papua. Salam kenal. Sebelumnya saya juga pernah ada program dengan Uncen Papua dengan FK. Hmm, Saat saya masih di Kementerian Desa, program pencegahan stunting ya saat itu. Dengan 7 mitra perguruan tinggi, salah satunya Uncen. Dan saat ini terima kasih sekali saya diundang menjadi dosen tamu dalam mata kuliah Promkes. Mungkin salam kenal, saya saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Cina, Central South University, jurusan Public Health, dan konsentrasi saya S1, S2 saya Promkes ya, S1 di UIN Jakarta, S2 di UI bersama Ibu Ririn. Kemudian S3-nya sekarang ini Kesmas, tapi karena supervisor saya EPIT ya, hmm. bisa ditarik-tarik antara EPIT dan Promkes. Eh, Terima kasih. Saya sekarang aktivitas sehari-hari selain kuliah S3, saya di Satgas NU Peduli COVID. Saya sekretaris dan sekarang lagi megang proyek bersama UNICEF untuk program Risk Communication and Community Engagement. Eh, saya posisi di Monef Manager dan juga National Trainer. Eh, sudah hampir 1,5 tahun ya, sudah hampir 2 tahun ya. COVID 2 tahun di sini. itu eh, saya di Lembaga Kesehatan NU, sehingga di tengah kekosongan studi di Cina, dan saya sudah tidak lagi di institusi saya yang dulu, Kementerian Desa. Akhirnya saya terlibat dalam kegiatan penanggulangan COVID di Satgas NU Peduli COVID. Itu mungkin cukup perkenalannya, Bu Ririn. Ya, dengar perkenalannya merasa bahwa Mbak Ilmi ini tepat sekali untuk kita undang sebagai pemateri. Pengalamannya sudah sangat banyak. Jadi sementara di sini kuliahnya yang di Cina masih online juga, ya Mbak? Masih sekarang Masih lagi susun proposal untuk disertasi. disertasi. Kencangnya Tinggal, Mbak. tinggal penelitian aja, kuliahnya sudah selesai. Oh, kuliahnya sudah selesai. Semester berapa berarti sekarang? 6. Semester 4 mau 5 ya. 4 mau naik 5. Sudah menyusun Iya, proposal udah disertasi. 2 tahun pertama, udah mau tahun ketiga. Oke. Tentang apa Mbak disertasinya? COVID. COVID. Berarti Iya. pas ya, sesuai dengan kegiatan di peduli COVID, kemudian juga dengan berbagai instansi yang Mbak masih melibatkan diri juga di situ. Nah, jadi eh, ini kan mata kuliahnya current isu. Kalau teori-teori mungkin dari adik-adik mahasiswa sudah mendapatkan di semester sebelumnya, baik itu teori tentang strategi-strategi promkes, kemudian teori-teori perubahan perilaku, itu kan sudah mungkin sudah dihatam di semester sebelumnya. Maka dari itu di semester yang sekarang mereka juga menuju skripsi ya, mungkin semester depan atau mungkin ada sekarang yang sudah mulai mulai mencakar-cakar di Word-nya tentang rencana-rencana penelitian. Nah, jadi kita akan di mata kuliah ini sebatas sharing saja bagaimana isu di lapangan kita kaitkan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari. Begitu, Mbak. Untuk materi mungkin langsung saja, tidak berlama-lama saya berikan waktu untuk Mbak Ilmi untuk berbagi informasi, berbagi materi dengan teman-teman. Silahkan Mbak, boleh di-share ininya. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Eh,
Ini semuanya mahasiswa semester berapa rata-rata? Semester Semester 7. 7. Oh, semester 7 berarti sudah semester akhir ya, sudah harus menentukan topik penelitian dan juga magang ya. Ya, setelah ini. Setelah semester Oke, 7. ini bisa juga menjadi salah satu topik. Sebelumnya mungkin kita bisa brainstorming ya, promosi kesehatan ketika kita berhadapan di dunia real, yaitu dunia program. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan teori-teori promosi kesehatan di dunia kerja. Nah, di sini kita harus bisa memetakan kita di posisi mana. Apakah dari pentahelix ya, 5 lembaga, yaitu pemerintah, kemudian NGO, media, swasta. Perguruan tinggi berarti harus bisa mengambil peran sebagai instansi akademisi. Tapi ketika kita berada di NGO, berarti kita juga harus targetnya yaitu keluarga NU ber-PHBS aman COVID ya. Keluarga saja, di rumah saja. Nah, tentunya dengan strategi perubahan perilaku yang diharapkan. Apa aja perubahan perilakunya? Yaitu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan juga screening. Ini kalau program pemerintah ya, program keluarga saja tuh programnya Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kita bicara soal promosi kesehatan, kita harus kembali pada tujuan dari Ottawa Charter ya. Sudah tahu apa itu? Semua orang Promkes pasti tahu ya, bahwa tujuan utamanya adalah kita berupaya untuk membuat masyarakat mandiri. Mandiri bisa memelihara dan meningkatkan kesehatannya sendiri. Dalam artian, apalagi selama pandemi COVID ini, kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Kalau kita sudah bisa mandiri, masyarakat sekitar kita bisa mandiri untuk perubahan perilaku COVID, berarti tujuan kita tercapai. Nah, lagi-lagi untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa sendiri. Nah, di sini health promotion adalah kombinasi dari pendidikan dan environmental support. Jadi harus ada support lingkungan untuk mewujudkan perubahan perilaku itu. Tidak melulu kita melakukan pendidikan kesehatan, promosi kesehatan ya, tapi ternyata dukungan dari lingkungan itu tidak juga kita ciptakan. Dalam hal ini kalau kita mengenal bina swasana ya. Oke. Tentunya ketika kita melakukan pendekatan promosi kesehatan harus berangkat dari masalah. Jangan sampai analisa kita tidak sesuai dengan masalah. Seperti yang mungkin semua mahasiswa Promkes di sini sudah pernah PBL ya. Kalau di Uncen namanya apa? Praktek belajar lapangan. PBL Masih, juga. Mbak. PBL. Ya. PBL. Kalau di PBL kita belajar analisa situasi, di mana kita belajar mengenali masalah, faktor-faktor penyebab masalah, kemudian disitulah kita dari masalah-masalah tersebut kita tentukan prioritasnya, dan prioritas penyebabnya perilaku kah, atau lingkungan kah, atau kebijakan kah. Kemudian dari situ kita meng-create beberapa intervensi sesuai dengan penyebab masalahnya. Jadi di sini masalah kesehatan ya, menurut Kementerian Kesehatan, di situ adalah sumber dari upaya-upaya promosi kesehatan. Dari situ kesehatan yang kita harapkan menjadi upaya dari dan oleh untuk masyarakat bisa tercapai, karena kembali lagi bahwa kesehatan adalah hak dasar individu ya, seperti di Undang-Undang Kesehatan, maka hal itu harus kita perjuangkan.
Saat ini, kalau dulu mungkin anggaran kesehatan menjadi anggaran yang tidak prioritas, tapi ketika COVID ini, anggaran kesehatan justru menjadi prioritas. Nah, itu apa yang mengakibatkan seperti itu? Tentunya faktor lingkungan ya. Ternyata lingkungan yang membuat kebijakan pemerintah berbalik total. Kalau dulu faktor utamanya adalah para pejabat pemerintahnya, pelaku pemerintahannya yang membuat prioritas kesehatan tidak nomor satu. Tapi sekarang faktor penyebab utamanya adalah lingkungan. Betapa kita diuntungkan juga dengan lingkungan ya, dengan kondisi yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Nah, dalam hal ini kita berangkat dari permasalahan COVID. Nah, kembali lagi ketika memecahkan masalah COVID, kita harus juga melihat definisi sehat WHO ya. WHO mengatakan bahwa sehat itu tidak melulu soal fisik, tetapi juga sehat psikis, kemudian mental, sehat sosial. Jadi tidak melulu absen dari adanya suatu penyakit. Kalau kita menyusun perubahan perilaku, berarti kita juga harus mengupayakan kondisi sosial, mental, masyarakatnya itu juga sehat. Ketika bicara soal COVID, ada beberapa hal yang membuat masyarakat itu ikut serta lebih cepat mengadopsi perubahan perilaku. Oke, di sini sasaran promosi kesehatan, kita juga harus memetakan sasaran promosi kesehatannya mulai dari primer, sekunder, dan juga tersier. Karena kalau kita create program yang langsung ke masyarakat, berarti sasaran utamanya adalah siapa? Sasaran utamanya adalah masyarakat. Masyarakat, di dalam masyarakat itu ada komponen apa? Komponen individu, keluarga. Kemudian sasaran sekunder ini yang bisa mempengaruhi sasaran primer. Apa elemen-elemen masyarakat yang ada di situ yang sekiranya bisa menggerakkan masyarakat? Nah, itu adalah sasaran sekunder. Kemudian kita bicara soal sasaran tersier. Sasaran tersiernya ini adalah orang-orang pimpinan yang memang sangat berpengaruh ya. Dan itu bisa jadi ketika dia bilang A, semuanya langsung terlibat gitu. Jadi ada level masyarakat. Pendekatannya pun berbeda. Ketika kita menggunakan strategi promosi kesehatan ke sasaran primer, harus berbeda kegiatannya dengan kegiatan yang sasaran sekunder dan juga tersier. Kegiatan yang bisa kita buat untuk sasaran primer, coba apa contohnya? Sasaran primer berarti masyarakat, berarti langsung ke upaya perubahan perilakunya. Kira-kira apa? Sosialisasi. Sosialisasi. Nah, kalau ke sasaran sekundernya, gimana caranya kita bisa melibatkan mereka untuk juga edukasi ke masyarakat? Berarti yang harus kita lakukan apa? Lebih ke orang-orang yang dipandang di lingkungan masyarakat yang kata-katanya bisa didengar lah. Betul. Berarti itu apa? Kegiatannya apa? Mencari dukungan sosial gitu. Nah, mencari dukungan sosial berarti apa? Kegiatannya lebih ke advokasi, ya kan? Iya, advokasi dulu, jangan langsung sosialisasi gitu. Karena mereka sudah selesai dengan edukasi dirinya sendiri. Mereka sudah selesai dengan pendidikan atas dirinya itu. Yang kita upayakan adalah advokasi dulu. Sama halnya dengan sasaran tersier. Advokasi dulu. Nah, baru menggunakan mereka untuk meng-create gerakan-gerakan masyarakat gitu. Oke, nah kita kenali lagi strategi promosi kesehatan itu ada ABGK ya. Advokasi, bina suasana, gerakan masyarakat atau community development,
Kemudian kemitraan. Semua unsur ini harus kita mainkan karena tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita melakukan upaya-upaya pencegahan COVID, harus dimulai dari advokasi. Advokasi juga tidak akan berhasil tanpa bina suasana dulu. Bina suasana dulu, komponen-komponen yang ada di dalamnya. Bagian mana yang kita perlu sesuaikan, yang kita perlu samakan kepentingannya. Artian kita menggali win-win solution. Sehingga semua merasa ini adalah kepentingan yang perlu diperjuangkan bersama. Nah, disitulah orang-orang promosi kesehatan berperan sebagai fasilitator, mediator. Tidak melulu kita sebagai pendidik ya. Karena di sini fasilitator tuh lebih berat tugasnya. Fasilitator atau trainer itu lebih berat. Kita harus bisa balancing, kita harus bisa menyeimbangkan antara berbagai kepentingan dan mendorong mereka agar berupaya untuk mewujudkan secara bersama. Nah, disitulah perlu adanya kemitraan untuk mewujudkan gerakan masyarakat. Ketika kita sudah berhasil upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, maka kepentingan kemandirian masyarakat untuk kesehatan itu harapannya bisa tercapai. Nah, baik. Kemudian kalau kita bicara soal pemberdayaan masyarakat, kunci utamanya adalah menciptakan kemandirian dan keberlanjutan. Kalau kita masuk melalui program kita, jangankan mungkin 1 tahun ya, bisa jadi 1 bulan setelah kita masuk mereka sudah lupa, ya kan? Nah, disitulah tantangan seorang promotor kesehatan. Bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa keep in touch, bukan hanya saat program ini berjalan, tetapi saat sudah selesai pun mereka ikut terlibat memperjuangkan. Tentunya selama masalah kesehatan yang digaung-gaungkan tuh masih ada gitu. Artian kalau memang soal COVID ya selama COVID-nya masih ada. Kemudian kalau memang soal TB ya selama penyakit TB-nya masih ada. Tergantung upaya-upaya penanggulangan penyakitnya. Maka dari itu kalau di Dinas Kesehatan ada 2 bidang yang bertanggung jawab ya. Kalau Dinas Kesehatan itu ada bidang promosi kesehatan untuk mewujudkan perubahan perilakunya, tetapi soal penyakitnya yang lebih paham soal penyakitnya adalah bidang I2P. Nah, disitulah 2 pihak ini harus saling berdampingan. Kemudian pastinya yang titik berat yang ketiga yaitu partisipatif. Selama ini upaya-upaya edukasi yang dilakukan pemerintah rata-rata adalah top down ya, dari atas ke bawah, sehingga ini tidak memunculkan upaya-upaya partisipatif dalam masyarakat. Nah, disinilah pemerintah membutuhkan beberapa pihak seperti NGO. NGO ini yang memang berdampingan dengan masyarakat. Dia akan menjadi fasilitator untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat. Gitu, karena terkadang komunikasi pemerintah itu berbeda dengan komunikasi yang ada di masyarakat. Jangan berharap komunikasi dari pemerintah selesai. Apakah kita bisa memastikan komunikasi yang melalui video oleh pemerintah, kemudian melalui Satgas, Gugas itu langsung direct ke masyarakat? Yakin apa tidak? Nggak yakin. Bahkan untuk jangankan di wilayah Papua, Jakarta atau ibu kota aja itu tidak selesai komunikasi sampai masyarakat. Jakarta yang dengan jaringan sinyal yang luar biasa, kemudian transportasi yang luar biasa itu belum selesai sampai ke masyarakat. Banyak juga ketika misalnya di situ ada jenazah, misalnya jenazah COVID dilakukan dengan protokol kesehatan, banyak juga masyarakat yang menolak. Nah, kenapa
ada penolakan dari masyarakat. Nah, disitulah tidak selesai komunikasi antara pemerintah ke masyarakat. Persepsi masyarakat bahwa misalnya jenazah COVID itu banyak yang misalnya di COVID-kan ya, penyakitnya bukan COVID tapi di COVID-kan. Nah, padahal maksudnya rumah sakit atau maksudnya pemerintah bahwa pasien yang memang meninggal suspek, artian dia belum ketahuan hasil positif COVID-nya, tetapi punya komorbid dan belum keluar hasilnya sudah meninggal, itu tetap dilakukan protokol kesehatan. Walaupun belum COVID. Tapi menurut masyarakat itu di COVID-kan, padahal dia bukan COVID. Betul nggak? Nah, itu ada persepsi yang salah. Ada komunikasi yang tidak sampai. Disitulah kita perlu mempertemukan antara komunikator dan juga komunikannya. Sehingga feedback yang kita harapkan dari masyarakat itu sesuai dengan tujuan komunikasi yang di atas gitu. Jadi disinilah kita kalau saya bilang Kesmas itu kan memang kalau dari segi teorinya adalah seni ya. Nah, pelaku atau penggerak seninya itu ya Promkes itu. Promkes itu toolsnya. Makanya di sini tantangan seorang Promkes adalah bagaimana menyederhanakan pesan-pesan pemerintah agar sampai ke masyarakat. Sederhana saja kok. Masyarakat itu akan mendengar, akan mempraktekkan ketika dia mengerti. Caranya biar dia mengerti bagaimana? Pesannya harus sederhana dan seminimal mungkin. Gitu. Makanya tidak bisa banyak-banyak gitu. Upayakan masyarakat paham sebab akibat. Kalau kenapa harus meninggal dengan protokol? Karena penyebabnya ini. Tapi kenyataannya tidak seperti ini. Nah, berarti ada klausul yang lain gitu. Nah, di sini seorang promotor kesehatan dituntut untuk menyederhanakan pesan sehingga solutif ya terhadap masalah-masalah. Dan juga tentu kalau kita berharap adanya gerakan masyarakat, kita harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa serta-merta misalnya nih langsung menjudge kita harus melakukan perubahan untuk penyakit A ya. Padahal masyarakat nggak menganggap penyakit itu penting bagi dia, gitu. Benar nggak? Coba kita lihat, kita tes ya. Apakah penyakit HIV di wilayah-wilayah yang agamis, misalnya wilayah-wilayah Jawa Timur, itu merupakan penyakit yang penting? Nggak penting. Tetapi misalnya penyakit-penyakit HIV di wilayah Papua, apakah itu penting? Penting. Penting. Nah, tentunya kita harus lihat perspektif kedaerahan tingkat lokal ya. Masyarakat di situ, ada masyarakat adat, ada masyarakat non-adat. Sejauh mana komponen elemen-elemen masyarakat itu terlibat dalam permasalahan-permasalahan masyarakat. Di situ harus kita menggali dari mereka sehingga benar-benar intervensi-intervensi kita itu tepat. Lagi-lagi targetnya adalah agar masyarakat itu tahu, mau, dan akhirnya mampu untuk melakukan perubahan perilaku. Itu. Nah, disinilah seperti yang saya bilang tadi, kita harus menemukan key person-nya, kemudian mitra-mitra potensial, sehingga kita bisa melahirkan gerakan bersama. Nah, kemudian setelah pemberdayaan masyarakat ada advokasi ya.
advokasi. Lagi-lagi berangkat dari masalah lagi. Cuman masalahnya advokasi berbeda dengan masalahnya pemberdayaan masyarakat. Masalahnya advokasi ada hal yang lain, yaitu menggali dukungan orang-orang yang penting. Itu tentunya dukungan untuk mewujudkan perubahan perilaku atau quality of life. Nah, promosi kesehatan dalam masa pandemi COVID. Kita ada perbedaan perspektif ketika kita COVID dan saat tidak pandemi COVID. Ada unsur konektivitas yang sangat menentukan. Ketika COVID, orang lebih baik di luar untuk bertemu ya. Tapi ketika COVID, itu terganggu. Orang lebih baik dari rumah sudah bisa melakukan hal apapun. Nah, disitulah tantangannya. Kita harus menjadi komunikator dalam kondisi orang yang tidak terlihat. Nah, disitulah seninya orang Promkes. Kita harus bisa memunculkan dimensi personal, dimensi konektivitas, ya, dan juga kita harus bisa adopt terhadap kemajuan teknologi komunikasi. Kalau orang Promkes dicemplungkan ya ke satu hutan, itu orang Promkes harus bisa hidup. Karena orang Promkes harus bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Kondisi ada nggak ada media. Jadi disinilah otak kanan kita bergerak. Gitu. Otak kanan kita harus bergerak. Ketika tidak ada media apapun di situ, kita juga harus bisa membuat intervensi, menyederhanakan pesan sehingga mereka bisa sampai dengan tanpa media. Bisa jadi kayu bisa jadi media promosi kesehatan, bisa jadi pohon bisa jadi media promosi kesehatan. Betul nggak? Nah, sekarang dengan media yang serba maju ini, nah kita lebih dimudahkan. Kita harus lebih adopt terhadap teknologi. Luar biasa. Saya pengen lihat responnya Papua, sinyal di Papua sebelum dan setelah adanya pandemi, kira-kira bagaimana? Apakah lebih cepat atau sama aja kayaknya? Sama aja. Sama saja. Menurut Sama aja Mi. Oke. Kalau di Malah- Papua malah sudah rusak. pernah kejadian itu kan ya, Musdalifah pernah Malah yang rusak 1 putus. bulan. Iya. Oh gitu. Udah Trauma COVID itu. baru hilang lagi. Jadi sudah pernah mengalami hidup Jadi tanpa primitif. internet. Kembali ke zaman primitif ya. Itu baru kejadian tuh Mbak, baru beberapa bulan kemarin. Terus ini mahasiswa semuanya tetap bisa ikut perkuliahan online semua kan? Ada yang nggak bisa ikut nggak? Nggak bisa sama sekali. Disibur. Betul-betul hilang. Jaringan Wow. hilang. Ikuti situasi saja. Kalau jaringan jelek tidak ikut. Iya. Oke, iya. Nah, ini termasuk Ibu Ririn jadi belum berkunjung ke Papua ya? Belum, saya belum, terakhir bulan Juli kemarin. Iya. Sama, akhirnya saya pun bisa kuliah di luar negeri tapi dari Indonesia. itu hal yang tak terduga sebelumnya selama pandemi. Saya nggak habis pikir. Oke. Nah, di sini ada dimensi sosial yang kita harus tangkap. Dimensi sosial masyarakat seperti apa? Etos kerja masyarakatnya seperti apa? Kompetensi, value,
kemudian kewenangan, etika yang harus kita sesuaikan seperti apa, itu harus kita tangkap dari masyarakat. Budaya-budaya yang memang berbeda, jangan samakan. Ketika saya berada di, saya kan juga di Kementerian Desa ya, dulu daerah tertinggal. Jadi intervensi-intervensi yang di-create adalah intervensi yang lokal spesifik ya. Harus sesuai dengan komunitas adat sana. Misal di Lombok ya, ada komunitas adat juga, kemudian di Papua juga. Tentunya prioritas masalahnya akan berbeda dan strateginya pun berbeda. Di mana kalau di wilayah NTT itu mereka memang ada budaya mengasapkan ibu hamil setelah melahirkan. Kemudian mereka ada budaya tidak makan ikan ya. Banyak, padahal itu justru menjadi sumber gizi utama ibu hamil dan menyusui kan. Nah, itu kita juga harus pendekatannya ke siapa? Itu sudah menjadi adat berpuluh-puluh tahun. Gimana caranya agar itu bisa berubah? Tidak semudah itu. Jadi kita harus bisa melahirkan kepentingan. Harus bisa menyederhanakan pesan bahwa ini kita tidak menyampingkan adat. Kita tidak menyampingkan soal adat, tetapi ini semata-mata untuk kita harus memunculkan sebab akibat. Jika begini, maka begini. Jika begini, maka begini. Kalau mereka tidak percaya fakta ilmiah, maka apa yang kiranya bisa menarik untuk mereka? Disitulah kita harus betul-betul pemilihan orang dan pemilihan bahasanya juga harus tepat. Pemilihan orang seperti apa? Kalau kita tidak bisa bahasa mereka, jadi kita harus bisa menentukan siapa orang yang bisa mendeliver dengan bahasa mereka. Tapi orang itu harus mengerti bahasa kita. Karena komunikator tidak harus komunikatornya yang harus langsung terlibat. Kita juga bisa melibatkan mediator. Nah, mediator itulah namanya kita mengkoneksikan orang-orang potensial. Makanya kita juga harus bisa mengcapture unsur konektivitas ini. Siapa saja yang mitra mana aja yang bisa mengkoneksikan kepentingan-kepentingan ini untuk melahirkan kebutuhan masyarakat. Nah, disitulah ada lintas sektor. Lintas sektor. Upaya Promkes yang berhasil itu berarti ada keterlibatan mitra. Kita tidak berdiri sendiri. Ya, harus dicatat itu bahwa upaya promosi kesehatan yang berhasil itu adalah bisa tergantung juga dengan sejauh mana kita melibatkan mitra. Konektivitas dengan mitra itu menjadi salah satu bagian dari keberhasilan promosi kesehatan. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan untuk misalnya ketika kita punya misalnya dana budget program kita hanya untuk edukasi kesehatan, tapi kita diperintahkan untuk edukasi pravaksin ya misalnya. Jadi masyarakat biar mengerti kepentingannya ketika vaksin itu untuk apa. Kemudian ketika divaksin itu masyarakat akan mendapatkan beberapa penyakit KIPI ya. Untuk mencegah KIPI itu, jadi masyarakat harus tahu kalau misalnya vaksin ini resiko KIPI-nya ini, vaksin ini resiko KIPI-nya ini, berapa lama. Tetapi kita cuma punya budget edukasi aja, kita tidak punya budget vaksinasi. Gimana caranya?